Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Langsa akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Dewi Anggriani SPD dari SD Negeri 15 Langsa sebagai pengamat atau observer. Dan saya, Fitriani SPDI dari SD Negeri Gampung Tengah sebagai coach. Dan saya, Nur Aziani SPDI dari SD Negeri 1 Payabujuk Tenong Langsa sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Dewi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu Fitri. Ibu Fitri, sebelum kita melakukan coaching, tahap awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dan melakukan diskusi terkait dengan rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Dalam melakukan coaching, nantinya saya akan mengamati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu sebagai coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Saya ingatkan lagi kepada Ibu untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu yaitu kompetensi apa dalam kegiatan proses coaching ini yang Ibu ingin kembangkan? Saya ingin Ibu membantu saya dalam mengembangkan kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh atau present, yaitu saya bisa hadir secara utuh bagi coach di dalam kegiatan coaching, di mana badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching, di mana dengan kehadiran penuh sebagai kesadaran diri yang akan membantu saya dalam memunculkan paradigma berpikir dan kompetensi lain saat saya melakukan percakapan coaching nanti. Kedua, mendengarkan aktif, yaitu saya menyimak apa yang disampaikan oleh coach, di mana saya sebagai coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara, sehingga pada saat kegiatan coaching fokus utamanya adalah pada coach sebagai mitra bicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti di mana pada saat melakukan coaching saya sebagai coach harus memiliki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengunggah pola pikir dan menstimulus berpikiran dari coach. Nah, baiklah, pertanyaan kedua, bagaimana kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah, pertanyaan terakhir ya Ibu. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yang seperti apa Ibu? Saya ingin kegiatan coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oke, kalau begitu saya persilahkan Ibu dengan rekan Ibu untuk melakukan proses kegiatan coaching. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Apa kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah baik Ibu Nur. Ibu Nur sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam membimbing peserta didik kita di sekolah. Saya dengar katanya Ibu ada hal yang ingin disampaikan atau diceritakan kepada saya. Kalau boleh saya tahu, apa rencana Ibu dengan pertemuan kita hari ini? Iya benar Ibu.
Ada yang ingin saya sampaikan dengan rencana pertemuan kita hari ini, Ibu. Apakah Ibu ada waktu sejenak untuk kita berbincang-bincang? Baik Ibu, dengan senang hati karena kita sudah memiliki waktu banyak. Saya rasa 15 atau 20 menit untuk berbincang-bincang cukup ya Bu. Jadi apa yang menjadi tujuan Ibu dalam perbincangan kita hari ini? Saya rasa kita dapat memanfaatkan waktu 15 sampai 20 menit untuk kita berbincang-bincang tentang tujuan saya dari perbincangan ini. Saya ingin mendapat solusi atas permasalahan yang tengah saya hadapi, Ibu. Oh, jadi tujuan Ibu dari pertemuan ini ingin mendapat solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Kalau boleh saya tahu, permasalahan apa yang tengah Ibu hadapi saat ini? Baik Ibu, begini Bu Fitri, di sekolah saya kan ada peserta didik yang pendiam Ibu dan pemalu. Namun dia pintar dalam akademik. Akhirnya dia tidak percaya diri saat berada di dalam kelas Ibu. Oh, begitu. Bu Nur, jadi di sekolah Ibu ada peserta didik yang pendiam dan pemalu, namun dia pintar dalam akademik. Akhirnya dia tidak memiliki rasa percaya diri saat di kelas. Dengan keadaan peserta didik tersebut, apa yang menjadi hambatan atau gangguan yang Ibu hadapi di sekolah? Baik Ibu, dengan keadaan peserta didik tersebut tentunya menjadi hambatan atau gangguan yang saya hadapi di kelas ya Ibu Fitri, karena peserta didik tersebut tidak aktif seperti itu saat proses pembelajaran di kelas berlangsung, sehingga peserta didik tersebut tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya, dan peserta didik tersebut tidak dapat mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya dengan baik. Oh, jadi hal itu yang menjadi hambatan dan gangguan yang Ibu Nur hadapi di kelas. Ibu Nur karena ada peserta didik yang tidak aktif dan saat proses pembelajaran di kelas berlangsung, sehingga peserta didik tersebut tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan kawan sekelasnya. Dan peserta didik tersebut pun tidak dapat mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya dengan baik. Saya juga mengalami hal serupa dengan Ibu. Ada peserta didik saya yang memiliki sifat pemalu dan pendiam, sehingga peserta didik saya tidak aktif melainkan pasif di kelas. Padahal peserta didik tersebut memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh teman sekelasnya. Dikarenakan dia pemalu, sehingga peserta didik tersebut tidak memiliki rasa percaya diri di kelas. Sehingga saya berinisiatif untuk mencari solusi atas apa yang saya hadapi di kelas. Dengan cara saya melakukan pendekatan dengan peserta didik tersebut dan memanggil orang tuanya untuk bekerja sama dalam meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Jadi, apa solusi dari peserta didik Ibu Nur yang memiliki sifat pemalu dan pendiam di kelas? Baik Ibu, saya akan mencoba yang Ibu Fitri lakukan pada peserta didik yang memiliki sifat pemalu dan pendiam. Dengan cara yang saya lakukan, melakukan pendekatan dengan peserta didik dan memanggil orang tuanya untuk bekerja sama dalam meningkatkan rasa percaya diri peserta didik saya, Ibu. Wah, tindakan Ibu Nur sangat tepat sekali, yaitu melakukan pendekatan dengan peserta didik tersebut dan memanggil orang tuanya untuk bekerja sama dalam meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu selanjutnya? Selain melakukan pendekatan dengan peserta didik tersebut dan memanggil orang tuanya untuk bekerja sama dalam meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Baik Ibu, rencana saya selanjutnya selain saya melakukan pendekatan dengan peserta didik tersebut dan memanggil orang tuanya, saya akan juga konsultasi dengan wali kelas, kemudian melibatkan peserta didik pada kegiatan sekolah, kemudian memberikan pujian, kemudian apa yang dikerjakannya, dan memberikan bimbingan kepada peserta didik agar tidak menjadi pemalu ketika berada di kelas, Ibu. Ya, tepat sekali rencana yang Ibu lakukan, konsultasi dengan wali kelas, melibatkan peserta didik pada kegiatan sekolah.
memberikan pujian setiap tugas yang dikerjakannya, dan memberikan bimbingan kepada peserta didik agar tidak menjadi pemalu di sekolah. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan dari rencana yang akan Ibu lakukan nantinya? Cara saya untuk mengantisipasi gangguan dari rencana yang akan saya lakukan nantinya yaitu dengan membangun kepercayaan diri, melakukan komunikasi, kemudian komunikasi yang jujur dan terbuka, memberi dukungan dan kasih sayang dengan meningkatkan rasa percaya diri kepada peserta didik saya, Ibu. Tindakan yang tepat sekali, Ibu Nur. Selain konsultasi dengan wali kelas, melibatkan peserta didik pada kegiatan sekolah, memberikan pujian setiap tugas yang dikerjakannya, dan memberi bimbingan dan juga membangun rasa kepercayaan dan melakukan komunikasi yang jujur dan terbuka. Memberikan dukungan dan kasih sayang untuk meningkatkan rasa percaya diri didik peserta didik, sehingga peserta didik berani dan percaya diri saat di kelas. Lantas, siapa yang dapat membantu Ibu Nur dalam menjaga komitmen seperti rencana Ibu kepada peserta didik yang pemalu dan pendiam? Yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen saya seperti rencana saya terhadap peserta didik yang pemalu, pendiam, yaitu peserta didik dan orang tua, seperti itu, Ibu. Benar sekali, Ibu Nur. Rencana yang sebaik apapun yang akan kita lakukan, namun kalau tidak ada komitmen dari peserta didik yang pemalu dan pendiam di kelas, serta orang tua yang tidak mendukung, maka semua akan sia-sia kita lakukan, karena tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik adalah untuk mencerdaskan peserta didik kita. Terima kasih Ibu Fitri atas waktu luang yang diberikan untuk saya. Dengan pertemuan ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang tengah saya hadapi, sehingga saya dapat menemukan rencana apa yang akan saya lakukan dan tindak lanjut, yaitu konsultasi dengan wali kelas, melibatkan peserta didik dan pada kegiatan sekolah, kemudian memberi pujian atas tugas yang diberikan dan memberi bimbingan juga, membangun kepercayaan diri, melakukan komunikasi yang jujur dan terbuka dengan memberikan dukungan dan kasih sayang. Semoga dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, Ibu. Sama-sama Ibu Nur, semoga dengan perbincangan kita yang singkat ini, Ibu Nur dapat menerapkan rencana yang akan Ibu lakukan dan konsisten dalam menerapkan peserta didik Ibu yang pemalu dan pendiam di sekolah. Semangat Ibu Nur untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit ya Ibu Fitri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya Ibu, saya tunggu pertemuan selanjutnya untuk berbincang-bincang lagi. Waalaikumsalam. Hati-hati Ibu Nur. Iya Ibu Fitri, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Ibu Fitri tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Nur. Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, sebelum penutupan nih ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi dengan Ibu Fitri. Baik Ibu. Yang pertama, saya akan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan. Pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur Tirta saya dapat menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach dan coach dapat menemukan solusi atas masalahnya. Baiklah, kalau begitu saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data dan fokus pada area yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching Ibu Fitri dengan Ibu Nur Ajriani. Di sini Ibu Fitri, saya mengamati proses pengamatan saya sebagai observer
proses kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Fitri dan Ibu Nur Ajriani sudah sangat bagus sekali dan berjalan dengan baik, serta prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ya Bu Fitri juga sudah berusaha menggali permasalahan Bu Nur Ajriani dengan mengajukan beberapa pertanyaan, sehingga Ibu Nur Fitri membantu untuk mendorong Ibu Nur Ajriani dalam mengembangkan ide-ide yang kritis dan menemukan solusi atas permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dari hasil proses coaching dengan alur tirta, saya dapat lebih memperdalam cara melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Benar sekali Ibu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Saya rasa sudah cukup observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan ini dapat untuk kita terapkan di sekolah maupun di dalam keseharian kita. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Dewi.